Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Nomor hadis 870 bersama Fathul Bari. Haddatsana, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, telah memberitakan pada kami Ibrahim bin Sa'ad Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, an Hindin bintil Harith, dari Hind bintil Harith, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah, ini sahabatnya. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila beliau mengucapkan salam dalam salatnya, ya, ini dalam salat berjamaah, beliau sudah mengucapkan salam, qaman nisa, maka berdirilah para wanita. Jadi pas setelah Rasulullah mengucapkan salam, ini para wanita langsung berdiri mereka. Hina yaqdi taslimahu, ketika Rasulullah selesai mengucapkan salamnya. Wa yamkuthu huwa, sedangkan Nabi SAW tinggal sejenak di situ, fi maqamihi, di tempatnya, yasiron, ya, sesaat, tinggal sesaat, qabla ayyakuma, sebelum beliau berdiri. Nah, jadi sebelum beliau berdiri, kenapa? Karena membiarkan para wanita yang di belakang mereka pulang terlebih dahulu. Nah, sebelum beliau berbalik menghadap para makmum, maka beliau tinggal sejenak menghadap kepada ke kiblat. Naam. Qala nara wallahu alam. Beliau berkata, ini wallahu alam tidak jelas. Saya belum merujuk kepada Fathul Bari. Ini yang mengatakan beliau berkata, apakah yang berkata di sini Az-Zuhri? Sepertinya yang dimaksud di sini adalah Zuhri, yang menafsirkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berbalik. Ya, tidak langsung berdiri dari tempatnya. Lalu beliau mengatakan, nara, kami berpendapat wallahu alam, anna dzalika, bahwa yang demikian itu kana likai yansarifan nisa, agar kemudian para wanita itu mereka berbalik, mereka pulang, ya, keluar dari masjid, qabla ayyudrikahunna ahadun minar rijal, sebelum salah seorang dari kalangan para lelaki itu mendapati mereka. Jadi dibiarkan mereka dulu berangkat pergi, mereka itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik dan meninggalkan tempat sholatnya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya untuk menghindari yang adanya berdesak-desakan antara laki-laki dan para wanita. Bahkan hadis yang pernah kita bacakan pada waktu itu, para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka itu mengambil pinggir-pinggirnya jalan. Nah, agar tidak berdesakan dengan para lelaki. Nah, fal muzahamatu bainan nisa'i war rijal min asbabil fitnah, maka berdesak-desakan antara wanita dan lelaki ini salah satu dari sebab-sebab fitnah. Walihada, oleh karena itulah, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yazbutu fi makanihi qalilan, beliau tinggal di tempatnya sejenak. Wa hakadha man ma'ahu minas sahabah, demikian pula orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat. Kama jaa fi riwayatin ukhra, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat yang lain, lil Bukhari, yang diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada nomor hadis 866, wa kana niswatu yaqumna mubasyaratan ba'da taslim. Para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bangun langsung meninggalkan masjid setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya, zikirnya nanti mereka lakukan sambil jalan agar tidak terjadi ikhtilaf. Naam, ya, tidak terjadi saling tunggu-menunggu. Kalau di zaman sekarang, waliyadzubillah, ya, para wanita bahkan lebih lama dari laki-laki untuk berzikir di masjid. Naam, memperlama diri untuk tinggal di masjid. Ya. Bahkan itu pula para wanita terkadang menunggu pula para laki yang mereka keluar masjid, lalu mereka pun bersama-sama keluar masjid, sehingga terkadang terjadi bercampur baur, berdesak-desakan antara laki-laki dan
wanita, wallahul musta'an. Dan tentunya ini adalah perkara-perkara yang kita ingkari, yang telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi zamanina, dan pada zaman kita sekarang ini, asbahal ikhtilatu fi katsirin minal a'mal, banyak sekali terjadi pencampur bauran, ikhtilat dalam banyak daripada amalan-amalan dan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan. Fil madaris, baik di sekolah-sekolah, Allahul musta'an. Kita melihat bagaimana keadaan sekolah. Wal jami'at, keadaan kampus-kampus. Itu bahkan tidak malu duduk bersama perempuan yang bukan mahram. Ya. Tidak malu para wanita itu menampakkan auratnya. Tidak malu para wanita itu berpakaian yang minim. Tidak malu para wanita untuk berjabat tangan dengan para laki, duduk berdampingan dengan para laki. Ya. Bahkan dianggap orang-orang yang menghindarkan diri untuk bergaul dengan para wanita ini dianggap ya orang yang tidak mampu untuk melakukan pergaulan, kuper, gitu. Kurang pergaulan kata mereka. Subhanallah, ya. Ketinggalan zaman kata mereka. Alhamdulillah, biarlah kita ketinggalan zaman. Biarlah kita kembali ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita kembali sebagaimana apa yang mereka katakan, kita kembali ke zaman onta, itu lebih afdal daripada kembali ke zaman parabola. Naam. Kita kembali ke zaman Rasulullah yang mereka hidup dalam suasana ibadah. Wallah, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka ini lama-kelamaan semakin berkembang kemaksiatan mereka? Tidak lain disebabkan karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar. Ya. Elektronik yang semakin berkembang akan menyebabkan kemaksiatan itu semakin berkembang pula. Coba lihat keadaan sekarang ini, ikhwan. Telepon pun akan bisa menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, telepon pun sekarang dijadikan sebagai alat untuk melakukan pergaulan antara laki-laki dan wanita. Nah, menghubungkan antara si fulan dan fulana dengan telepon. Ya, bahkan menggunakan tarif-tarif tertentu, semenit sekian. Iya. Nah, sudah itu bertambah lagi. Televisi, waliyadzubillah. Bahkan waktu itu saya naik mobil itu bersama orang-orang Yaman di Ma'rib. Ma'rib ini masih tempat Badu, kampung jauh dari perkotaan. Subhanallah, itu listrik, mereka pakai listrik sendiri. Jadi pakai mesin sendiri untuk menyalakan. Mereka tidak mengenal namanya televisi, mereka tidak mengenal sama sekali. Walaupun di antara mereka ada yang bermain musik, itu pun ya musik-musik yakni dari radio, televisi mereka tidak kenal. Nah, begitu pernah ada seorang yang datang dari kota membeli televisi, mungkin televisi tidak warna lagi. Nah, yang sudah kuno menurut kita. Orang ini menaikkan di atas angkot, ya. Kalau angkutannya di sana itu yakni open cup di belakang, jadi kita rombongan di belakang itu semua. Jadi ya duduk apa adanya lah, ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah di situ ada orang yang datang naik di atas mobil itu dengan bawa televisi. Nah, lalu di perjalanan kita sambil orang-orang Badui ngomong-ngomong. Kemudian ada salah seorang dari mereka bertanya, "Apa ini?" Kata laki-laki ini, "Ada tilfaz. Ini televisi." "Oh, wallahi hadzal ladzi dammar sya'bal Yaman." Inilah yang menghancurkan masyarakat Yaman. Ini orang Badu, bukan penuntut ilmu, orang adi, orang awam. Ya, mengetahui kerusakan daripada televisi tersebut. Bahayanya, subhanallah, bertambah lagi sekarang ini komputer disertai dengan internet. Waliyadzubillah, mafasid. Ya, kemudaratan. Naam. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam kemaksiatan sekarang ini. Waliyadzubillah. Coba lihat, bandingkan dengan keadaan mereka yang ada di kampung, bandingkan dengan keadaan mereka itu tidak terpengaruh dengan elektronik dan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Kita akan melihat situasi keislaman mereka, subhanallah. Jaga. Padahal mereka itu orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Mereka paham betul bahwa perkara-perkara inilah yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, ya. Di kampus-kampus, wal mustashfayat, dan di rumah sakit. Wa ghairiha minal amal, dan yang selainnya dari amalan-amalan. Bahkan kita tidak akan mendapatkan satupun instansi pemerintah kecuali kita akan mendapatkan di sana para wanita bekerja juga. Allahul musta'an. Fal muslimuna asbahal katsiru minhum fawdawiyyin. Maka kaum muslimin
Mayoritas sekarang ini sudah menjadi faudawi, orang-orang yang sudah kacau semua. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahu yuharwiluna ba'da a'da'il Islam wa ba'da takhtitatihim wa illa famin istita'atihim ayyutu qisman lirijal wa qisman linisa. Bahkan kebanyakan dari kaum muslimin itu sendiri, mereka itu justru mereka berlari, mereka berada di belakang musuh-musuh Islam dan berada di belakang konspirasi mereka. Naam, takhtitat mereka, langkah-langkah yang mereka tempuh. Ini kaum muslimin sepertinya berada di belakang, yakni mengikuti langkah-langkahnya orang-orang dari kalangan musuh-musuh Islam. Wa illa, padahal faminas tita'atihim, dari kesanggupan mereka, mereka mampu ayyutu qisman lirijal wa qisman linisa, untuk memberikan kelas, ini kelas khusus untuk laki-laki dan ini kelas khusus untuk para wanita. Memungkinkan ini. Nah, adapun para wanita yang mengajarkan adalah dosen dari kalangan para wanita, dan laki-laki yang mengajarkan adalah dosen dari kalangan laki-laki. Memungkinkan yang demikian ini. Nah, tidak perlu kemudian seorang harus mencampur adukan. Tapi tidak. Mereka anggap ini adalah sesuatu yang aneh. Mereka anggap ini adalah sesuatu yang ekstrim. Mereka anggap bahwa ini adalah Islam garis keras, militan dan seterusnya. Nah, padahal ini semata-mata berasal dari Islam yang hakiki, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam. Wala yaqulu ahadun, jangan lagi ada orang mengatakan ana niyati thayyibah. Saya niat saya baik kok. Ya, enggak apa-apalah saya masuk kuliah. Ya, niat saya kan baik nanti untuk memperjuangkan Islam. Ya. Wala ubali bil ikhtilat, saya tidak peduli dengan ikhtilat. Saya juga tidak terpengaruh dengan orang, oh kamu sudah tidak jadi laki-laki lagi kalau sudah tidak terpengaruh. Ya, karena ada yang mengatakan seperti itu, saya sudah tidak terpengaruh lagi. Biasa aja saya lihat itu perempuan. Dipertanyakan kelaki-lakiannya yang seperti ini. Aina dzukuratuk? Naam. Fitrah seorang laki-laki itu mail kepada para wanita, cenderung kepada wanita. Kalau sudah tidak punya syahwat lagi, berarti dipertanyakan kamu itu. Ya. Karena sudah keseringan mungkin. Waliyadzubillah. Karena sudah terbiasa dengan fitnah. Sehingga terkadang ada orang berdalil, wah, ini kan untuk bermanfaat nanti untuk Islam. Ya, untuk kepentingan Islam nanti dan kaum muslimin. Ya, enggak apa-apa saya masuk. Ikhtilat, ya. Insyaallah saya tidak terpengaruh. Oh. Wa hadhil maqalatu, adapun maqalah yang seperti ini, la tasduru min qalbin thayyibin wa niyatin thayyibah. Itu tidaklah muncul dari suatu hati yang baik dan niat yang baik. Wa raddu 'alaiha min wajhain, dan bantahan terhadap maqalah yang seperti ini dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, kita bantah mereka, anna niyatat thayyibata taqumu baqiyatil jawarih. Ya. Atau anna niyatat thayyibata tuqawwimu baqiyatil jawarih. Bahwa niat yang baik itu akan membetulkan jasmani kita. Ya. Niat yang baik itu kapan niat itu menjadi baik? Apabila dibetulkan dengan jasmani. Apabila jasmani tersebut tidak mengikuti niatnya, ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Naam. Ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Insyaallah nanti kita akan sebutkan di sini. Kama fi sahihain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, min haditsin Nu'man bin Bashir, dari hadits An-Nu'man bin Bashir, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila baik hati tersebut, naam, segumpal daging itu apabila rusak maka rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Naam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan sama atau mensejajarkan antara niat dengan amalan. Bagaimana kita mengetahui niat seorang itu baik apabila amalannya baik? Naam. Bagaimana kita mengetahui niatnya itu jelek, rusak apabila amalnya rusak? Yang menentukan adalah hati, sedangkan yang lain itu seperti prajurit
yang mengikuti perintah raja dalam hal ini adalah hati seseorang. Faniyatut thayyibatu tudhiru simal khair ala sahibiha. Maka niat yang baik itu akan menampakkan contoh-contoh kebaikan terhadap orang yang melakukannya, ya, yang memiliki niat yang baik tersebut. Wallahu yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang lain itu rugi. Orang yang mengatakan mereka itu beriman tapi tidak beramal soleh, sama sekali tidak bermanfaat. Yang mendapatkan keuntungan orang-orang yang beriman dan wa amilus solihat, dan beramal yang soleh. Maka di dalam ayat ini jelas bagi kita bahwa niat itu harus dibareng dengan al-amalus soleh, wa tawasaw bil haq, dan mereka saling wasiat-mewasiati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan wasiat-mewasiati dengan kesabaran. Wa kam min ayatin katsiratin, dan alangkah banyaknya ayat-ayat Allah tadullu ala annahu la budda minal amali sholihi yatba'un niyah, bahwa sesungguhnya haruslah dari amalan soleh tersebut mengikuti niat seseorang, ya. Jadi harus niat itu diikuti dengan amalan yang soleh. Qala al-Ajurri fi syari'ati, berkata al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, kitab Asy-Syari'ah oleh Imam al-Ajurri, halaman 120. Beliau mengatakan, fal a'malu rahimakumullah bil jawarih, maka amalan-amalan kita dengan jasmani kita, dengan anggota tubuh kita, tasdiqun, ini membenarkan, ya, akan membetulkan, lil iman, terhadap keimanan kita, bil qalbi, dengan hati kita, wal lisan, dan dengan lisan kita. Jadi kalau kita membenarkan dengan hati dan dengan lisan, itu belum tentu dicukupkan sampai di situ saja, tapi harus dia bareng dengan al jawarih. Oleh karena itu para ulama ahlus sunnah ketika mereka mentakrif apa pengertian iman, iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan salati, dan seperti salat, waz zakati wasiyam, seperti zakat dan puasa, wal haji wal jihadi wa asbahin li hadhihi, dan seperti haji serta jihad dan yang semisalnya, wa radiya min nafsihi bil ma'rifati wal qaul, dan dia hanya mampu dan dia meridhakan pada dirinya hanya meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, tidak mengamalkan sama sekali, ya, lam yakun mu'minan, ini tidak menjadi seorang mukmin. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mungkin ada seorang yang mengaku muslim lalu kemudian dia meyakini dalam hatinya dalam keadaan dia tidak pernah melaksanakan sholat sepanjang masanya. Itu tidak mungkin, mustahil yang seperti ini. Naam. Walam tanfa'hul ma'rifatu wal qawlu, dan tidak bermanfaat padanya itu keyakinan dalam hatinya dan ucapan dengan lisannya ketika dia meninggalkan amal. Wa kana tarkuhul amala takdziban minhu li imanihi, maka ketika dia meninggalkan amalan ini sama saja dia itu mendustakan keimanannya, keyakinannya, dan ucapan dengan lisannya. Wa kana al amalu bima dzakarna, sedangkan mengamalkan apa yang telah kita sebutkan tadi, tasdiqan minhu li imanihi, ini akan membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi ta'ala at-taufiq, maka kita memintakan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan ikhwan bahwa niat saja itu tidak cukup. Maka salah orang yang mengatakan, ya yang penting niat saya baik. Naam, kita kan semua mau masuk surga, ya kan? Iya, kita semua mau masuk surga. Ya sudah, tidak usah kita saling bantah-membantah, kata mereka. Sebagian dari orang-orang sufiyah kadang mereka seperti itu ketika kita menampakkan suatu pembahasan khilaf, perselisihan manhaj misalnya. Ya sudahlah, jangan membahas masalah ini, masalah khilafiyah. Jangan kita pertentangkan masalah ini. Bukankah niat saya masuk surga, kamu juga niatnya masuk surga? Ya, niat kita semuanya baik, sudah jangan kita permasalahkan. Siapa yang berniat baik maka sudah cukup itu. Nah, padahal tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim hadis Abi Hurairah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada jasmani kalian,
bentuk tubuh, postur tubuh kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan. Tidak mencukupkan diri kepada hati saja. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah memperhatikan hati dan amalan kalian. Memperhatikan hati dan amalan. Jadi barang siapa yang mencukupkan diri dengan niat saja, dengan hati saja, ini tidak cukup ya ikhwan. Harus ada barengan, harus ditemani dengan amalan yang soleh. Ini saya kira jelas. Ini yang pertama, ya, bantahan terhadap orang yang mengatakan niat saya baik. Yang kedua, bantahannya, hadhil maqalatu, makalah yang seperti ini, perkataan ini, sadiratun min qalbin mayyit, ini berasal dari orang yang hatinya sudah mati. Ya, sudah mati. Karena orang ya ikhwan, berbeda antara orang yang tidak terbiasa melakukan perbuatan maksiat dengan orang yang sudah terbiasa. Kalau orang tidak terbiasa, begitu melihat perbuatan maksiat langsung dia astagfirullah, mungkin hafalannya hilang, sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, mungkin hafalannya akan hilang, mungkin hafalan hadisnya akan lenyap. Tapi orang sudah terbiasa, terkadang dia hafal Quran, matanya melotot terus, itu hafalan Qurannya tidak hilang-hilang. Nah, terkadang dia menghafal hadis, masya Allah, dia menghafal banyak hadis. Akan tetapi begitu mengalami perbuatan maksiat, walaupun dia berdekatan dengan perempuan, karena hatinya sudah mati, ya, sulit untuk mendapatkan hidayah. Merasa sesuatu perbuatan maksiat itu sudah semakin terbiasa. Ya memang, kalau orang sudah terbiasa, itu seorang akan terbiasa menyangka itu adalah perbuatan yang tidak terasa sama sekali. Terkadang ketika kita membahas tentang masalah bertemu dengan orang bukan mahram, berduaan dengan orang bukan mahram, ini tidak diperbolehkan. Sepupu kayak siapapun tidak diperbolehkan. Terkadang mereka membantah, masa dengan sepupu tidak boleh? Bepergian dengan sepupu masa tidak boleh? Itu sama saja dengan kakak kamu, sama dengan adik kamu, kata mereka. Kenapa ini? Itu karena memang sudah terjadi tradisi yang demikian. Terbiasa berkumpul dengan para karib kerabat yang bukan mahram mereka, terbiasa untuk saling berjabat tangan, untuk saling senyum-senyuman, untuk saling duduk bersama, berpandang-pandangan dan seterusnya, sehingga ini merupakan suatu hal yang biasa menurut mereka. Bahkan pernah ada orang yang sendiri dia mengabarkan pada saya, ya, orang ini bukan keluarganya sama sekali, bukan keluarganya, ya, hanya saja si fulan ini dia diangkat oleh keluarganya, ya, oleh keluarga perempuan ini, diangkat sebagai anak angkat, ya, diangkat saja sebagai anak angkat saja. Nah, tapi tidak punya hubungan sama sekali. Sehingga apa? Karena kebiasaan berjalan dengan wanita ini, kadang tidur bersamaan tanpa ada sama sekali syahwat, yakni tanpa ada keinginan kepada wanita itu sama sekali. Nah, tidak ada keinginan untuk berzina, seakan-akan betul adiknya. Mati sudah hati tersebut, ya, menganggap suatu perbuatan maksiat sebagai suatu perbuatan yang sudah lumrah. Nah, bukan suatu yang apa-apa lagi. Jadi ini sangat berbahaya, kawan. Ini menunjukkan bahwa makalah ini berasal dari orang yang hatinya sudah mati. Kama qala syair, sebagaimana diucapkan oleh syair, salah seorang syair, man yuhin yashulul hawanu alaihi, barang siapa yang menganggap enteng satu perkara, maka akan mudah kehinaan itu terhadap dia. Mali jarhin bimayitin ilamu, orang yang sudah mati itu tidak akan merasakan sakit terhadap luka yang dia miliki, kata beliau. Maksudnya apa? Orang yang sudah mati hatinya itu tidak akan merasakan sesuatu yang seperti dialami oleh ahlul iman, yang mereka ini mukmin, yang begitu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat merasakan sakit. Tapi orang sudah terbiasa, sudah ini merasakan atau menganggap ini adalah perbuatan yang biasa. Falladhi yaqulu, maka orang yang mengatakan niyati thayyibatun, niat saya adalah baik, wala ya'malul a'mala sholihata, dan dia tidak beramal dengan amalan yang soleh, niyatuhu talifatun mayyitah, maka niatnya itu adalah binasa dan niatnya itu sudah mati, bangkai. Wa alaihi bi islahiha, maka hendaklah dia memperbaiki niatnya itu kembali. Fa innallaha yaqul, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, hendaklah kalian melakukan perbuatan yang baik, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Wa hakadha, dan demikianlah, yujadu 'inda katsirin minan nas,
kita menemukan banyak sekali mayoritas dari kalangan manusia. Ikhtilatul aqarib, para karib kerabat mereka bercampur baur. Alladzina laysu bimaharim, yang mereka ini bukan mahram antara satu dengan yang lainnya, tapi karena sudah biasa bertemu antara satu dengan yang lainnya, bercanda antara satu dengan yang lainnya, berjabatan tangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini merupakan perkara yang wajar menurut mereka. Ka'akhir zauji, seperti saudara suami, bizaujati akhi, ya, itu bergabung dengan istri saudara yang lain. Ini seakan-akan biasa, dianggap mahram, ya, antar kesana kemari, berboncengan kesana kemari, dianggap seperti mahramnya. Wa kabnil ammi bibnati ammihi, seperti anak paman seorang dengan anak perempuan dari paman yang lain. Ini bergabung pula, dianggap seakan-akan itu keluarga dan mahram mereka. Wallahul musta'an. Wa hakadha, dan demikianlah. Wa kullu hadha min khutuwati syaitan, dan ini semua dari langkah-langkah syaitan. Dan saya kira insyaallah sampai di sini dulu yang kita bahas dan yang kita bacakan dari kitab Nasihatil Nisa ini. Semoga apa yang kita bacakan ini bukan hanya sekedar teori yang kita bacakan saja, akan tetapi yang paling penting bagi kita adalah mengamalkan. Kita melihat kondisi kita sekarang ini, waliyadzubillah, mungkin disebabkan karena kelemahan iman kita. Terkadang ada suatu kemungkaran yang kita tidak mampu untuk menghindarinya. Wallahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira insyaallah sampai di sini yang kita bacakan dari Nasihatil Nisa. Semoga dapat memberikan manfaat pada kita, terutama bagi diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.